karena keinginan dua orang itu memang semangat dan saya memberikan fasilitas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas. Saya di sini ingin berbincang putar sejarah berdirinya Nurul Anwar. Nurul Anwar ini adalah salah satu majelis sholawat yang terkenal di salah satu desa Kendangrejo. Di samping saya ini adalah salah satu pendirinya. Jadi biar nggak memakan waktu banyak, langsung saja mungkin bisa perkenalkan dulu, biar yang di sana tahu siapa namanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Anwar, bisa disapa dengan Anwar. Sudah perkiraan dapat 7 tahun atau 6 tahunan. Oh, Nurul Anwar sudah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Sudah 6 tahun lebih berdiri. Kemarinnya yang di bulan Maulid itu perayaan. Oh, sudah berapa perayaan? Berarti sudah 5 tahun perayaan. 5 tahun perayaan. Dan yang kemarinnya ini yang terakhir. Yang terakhir. Oh, sebenarnya Nurul Anwar ini berdiri karena ada inisiatif dari Anda, atau mungkin memang dari teman-teman sendiri awalnya, atau bagaimana? Iya, saya lihat-lihat ketika saya masih mondok, ketika saya sudah pulang, ternyata banyak pemuda yang masih ada di pinggir-pinggir jalan, dan setiap malamnya itu gak ada kerjaan, cuman ya nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang bukan etis, gak etis itu. Akhirnya saya rencanakan anak-anak yang ada di pinggir jalan itu saya ajak untuk ikut gabung gitu ya, ikut gabung. Ya, untuk melantuni sholawat Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ketika pada saat itu gimana tanggapan teman-teman? Ya akhirnya, atau mungkin teman-teman langsung menanggapi langsung oke, mau gitu ya, atau masih ada pertimbangan dari teman-teman? Ya pertamanya ya anak-anak itu kan masih malu. Akhirnya saya paksa, ternyata 1-2 itu yang ikut, dan ada yang memang nggak mau. Ketika mau berangkat ke tempat dukuk itu, tempat acara, ternyata dia kembali lagi pulang dikarenakan malunya itu. Oh, berarti awal mulanya karena dari Sidogiri, kan mondok di Sidogiri kan ya? Sidogiri, terus kembali ke sini karena melihat situasi muda di lingkungan sini kurang enak dilihat gitu, terlalu banyak senang-senangnya gitu kan ya. Terus diajak untuk gabung mendirikan majelis sholawat. Suka dukanya gimana? Kalau suka dukanya, dulu ketika sudah dapat 2 bulan itu ada satu Sayyid Hajat yang mengundang majelis ini ketika sudah melantuni sholawat, dan banyak masyarakat itu mengatakan ini bukan lantunan sholawat, ini tabuhannya, maksudnya tabuhannya itu apa? Musiknya itu bukan musiknya itu bukan dikatakan hadroh, tapi ini bisa dikatakan jalan apa itu, jalan itu. Oh, masih belum layak gitu. Karena anak-anak itu masih belum tahu, masih belum lancar lagunya, ya akhirnya ya dikatakan direjek. Ya akhirnya dengan motivasi dengan orang yang direjek itu tambah bikin teman-teman semangat, bikin anak-anak itu bangkit lagi. Teman-teman ini belajar sendiri atau memang dari Anda ini mengundang salah satu guru untuk mengajarinya, atau memang anak-anak sendiri yang memang belajar sampai memang bisa gitu? Iya. Kalau dulu pertama dukuk itu sudah datang, hadroh itu sudah datang, ya akhirnya pakai tag. Ada tagnya. Oh, ada tagnya. Ada tagnya. Tag itu dari mana? Tag itu dari pondok. Dari pondok Sidogiri di bawah sini. Ya akhirnya lihat tag, karena dengan melihat tag itu tambah sulit. Ya akhirnya kita mencari guru untuk mengajari hadroh itu sendiri. Ya alhamdulillah guru itu rutin setiap minggunya itu di sini. Dan kalau boleh tahu gurunya ini dari mana? Alhamdulillah guru itu ya guru kita itu mengadakan majelis
habis kayak gini itu kita tuh sering ke Habib Soleh untuk berziarah. Anggota Habib Soleh itulah yang menjadi guru kita. Guru di sini gitu. Iya. Berarti sekarang sudah sering diundang kemana-mana. Iya, alhamdulillah. Kalau dulu itu kalau ketika diundang ya banyak lejean orang, banyak cacian dari orang, ya sudah biasa itu memotivasi anak-anak itu untuk lebih semangat lagi. Terus untuk pembagian kan biasanya kan kalau kayak majelis selawat itu kan ada vokal, gitu kan, ada yang mampu terbang, bercalte dan lain sebagainya. Itu untuk proses pembagiannya itu gimana? Biasanya kan ada salah satu dari teman-teman yang ada yang mungkin saya nggak suka yang lagu ini, saya lebih suka lagu ini. Itu gimana kayak gitu? Ya itu kalau itu masih berjalan dengan masih lama. Kadang yang megang rebana itu pindah ke bass, kadang pindah ke cantik. Ya akhirnya dapat setahun anak-anak itu sudah mempunyai karakter. Oh ini kesukaan saya, oh ini yang dibakat di saya. Oh berarti sudah dipasarkan ke yang bersangkutan ke yang bersangkutan. Oh nggak ada satu orang yang membaginya itu, nggak ada gitu. Memang dari keinginan anak itu sendiri. megang apa. Terus berarti sampai sekarang sudah permanen ada pokok-pokok di setiap itu. Ya, sudah permanen sekarang. Sudah permanen. Bisa dikatakan mulai dari pertama suka anak sampai sekarang sudah gak berubah. Kalau megang bass ya bass, kalau megang calti. Oh bisa jalte. Terus untuk target selanjutnya ini apa untuk Nurul Anwar? Untuk target cita-cita untuk Nurul Anwar ini ya terutama untuk desa sendiri, Untuk desa, untuk kebaikan desa. Setelah itu kecamatan ya bertahap udah. Kalau sudah kecamatan, kabupaten, kalau setelah itu ya Jatim, insyaallah. Bismillah. Amin. Ya gitu. Itu seputar sejarahnya berdirinya Nurul Anwar. Ini juga salah satu inisiatif. Saya bukan pendirinya ya. Bukan berdiri gimana? Cuman untuk penyemangat anak-anak yang kan pertama di sini kan dulu yang ngaji kan cuma 2. Oh, cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Karena keinginan 2 orang itu memang semangat dan saya memberikan fasilitas gitu. Memberikan fasilitas. Kalau dulu bukan Nurul Anwar. Oh, namanya masih belum Nurul Anwar. Bukan. Itu kalau dulu itu Al Hayati, perempuan. Kenapa kok dinamai Al Hayati? Al Hayati karena kan di sini kan dulu kan ada pondoknya Salafiyah Al Hayatiyah. Dan anak-anak itu dulu kan masih buat itu kan gak ada nama lain kecuali ya diambilkan dari sini, diambil Al Hayatinya saja. Al Hayati. Iya. Ketika itu ada satu ulama atau satu kiai, ini kok nama perempuan, ini padahal selawat, kok namanya perempuan. Ya akhirnya dimusyawarahkan dengan personil dan penanggung jawabnya. Ya akhirnya diputuskan. Itu masih lama prosesnya. Prosesnya masih lama. Terus untuk inisiatif punya nama Nurul Anwar ini siapa? Dari mana? Atau mungkin hasil musyawarah? Iya kan. Atau ada celetukan dari teman-teman siapa? Kalau yang saya dengar itu kan saya kan sudah kembali ke pondok. Oh, sudah kembali ke pondok. Kalau Nur itu adalah ya cahaya Nabi Muhammad, ya Anwar itu kan beberapa cahaya. Ya semuanya tidak ada lain, semuanya larinya ke Nabi Muhammad SAW. Untuk sekarang sudah berapa personil? Untuk sekarang kalau bisa dikatakan bisa sudah mencapai 25 insyaallah. 25 orang. Gitu. 25 orang. Tapi yang itu yang dengan yang anak yang mondok tapi kalau setiap harinya yang personel tetap permanen itu cuman ya belasan, hampir 20 dah. Hampir 20. Oh, berarti nanti semisal ada undangan gitu, ada yang satu orang nggak bisa pakai bisa satu yang lain gitu. Oh, berarti tiap penabuh itu sudah ada cadangannya gitu. Ada cadangannya. Oh, ada cadangan. Kecuali seperti bass dan tum dan juga berbuka itu memang paten sudah paten. Oh, gitu. Ya itu sekilas perjalanan Nurul Anwar. Kalau yang saya tahu di Nurul Anwar ini memang sudah lama, sudah 6 tahun lebih dan sudah banyak
Ini bisa dikatakan paling murahnya majelis loh. Oh, jadi memang anak-anaknya nggak target ke sana ya? Alhamdulillah anak-anak itu meskipun diundang kemana-mana saja, itu anak-anak itu nggak ada yang masuk ke kantongnya, nggak ada. Nggak ada. Emang niat dari hati gitu ya. Malah anak-anak itu yang beli bensinnya sendiri, bisa dikatakan anak-anak itu rugi sendiri. Tapi dengan kekompakan personil, anak-anak itu lebih semangat lagi. Gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Itu sekilas tentang perjalanan Nurul Anwar. Untuk selebihnya nanti kita bisa ngobrol di lain waktu karena masih banyak konten-konten lainnya yang akan kita buat selanjutnya gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.